Jadi dari tadi saya memperhatikan ini acara ini agak sedikit unik karena saya biasanya itu ngobrol sama Bang Rizal terus habis itu di acara TV segala macam itu garang keras, ternyata punya sisi up close and personal yang sangat luar biasa dan itu membuat jadi cukup menarik ya kalau seorang Bang Rizal Ramli itu dengan segala dinamikanya, pergerakannya, kerasnya, criticize-nya segala macam, ternyata ada ruang-ruang atau sisi-sisi di mana itu bisa menjadi inspirasi untuk kaum muda karena ternyata seorang Rizal Ramli juga be himself gitu. Jadi tidak salah untuk menjadi diri kita sendiri karena kita punya cara berpikir kita seperti yang di awal tadi. Kita sekarang Indonesia ini sudah banyak data, sudah banyak definisi baru tentang Indonesia sekarang, tetapi kita ketika kita menjadi rakyat Indonesia dan kita tahu tanggung jawab kita, tentu kita bisa mengambil simpul-simpulnya untuk bisa menyatukan atau memberikan inspirasi kepada anak-anak muda dan bangsa ini untuk bergerak lebih baik lagi. So, ini adalah sesi yang sangat luar biasa menurut saya. Saya kagum banget dari tadi. Nggak jemu-jemu dengerin Bang Rizal karena selama ini kan ngomongnya politik ekonomi, tapi ini betul-betul dari mulai hidupnya bagaimana, pacarannya, terus kuliahnya bagaimana, itu belum pernah saya lihat langsung, saya dengar langsung. Mungkin juga kalau dibikin jadi tulisan atau bacaan kayaknya itu lebih menjual Bang sama anak muda daripada politik dan segala macamnya. So we thank you untuk Bang Rizal Ramli dan kepada teman-teman Indonesia Next Leader dan Rumah Milenial ID dan jejaringnya. Kita terima kasih juga dan mudah-mudahan kisah inspirasinya Bang Rizal ini yang baik itu kita bisa serap dan kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya, walaupun ada mungkin sisi pesimisme ataupun ada sisi yang mungkin kita kenapa ya kebijakannya jadi seperti ini dan segala macam, tapi kita yakin ketika kita bergerak, kita melakukan sesuatu untuk yang baik seperti yang Bang Rizal bilang tadi dan kita senantiasa bisa out of the box, mungkin solusi-solusi kreatif akan menjadi hal yang baik untuk bangsa kita ke depannya. Bang Rizal Ramli ini kan sekarang sudah ada di layer yang cukup, bukan cukup, malah termasuk di layer tinggi negara ini, artinya yang mengatur setiap kali tindakan, omongan, dan keputusan yang diambil. Sudah beberapa kali menjabat menteri, bukan satu kali Bang gitu. Orang satu kali pun seumur hidup menjabat menteri belum tentu terjadi gitu. Tapi ada usia di mana ada Rizal Ramli muda, hidupnya masih sulit. Waktu itu yatim piatu Bang katanya ya, kalau tidak salah dari informasi yang kami peroleh. Nah, kalau Bang Rizal Ramli sekarang melihat Rizal Ramli yang muda dulu ini gimana sih Bang sebenarnya? Siapa sih sebenarnya sosok Rizal Ramli muda ini dulu di usia 20-an awalnya sampai 30-an itu? Tio. Iya Bang. Terima kasih. Tadi Hokop bagus sekali presentasikan Indonesia dalam bentuk data-data. Ini khas anak muda kali. Ya. Yang tua-tua dulu ya cukup nyebut dari Sabang sampai Merauke, udah dah semua masuk di situ. Ada segmentasi berdasarkan ini, berdasarkan ekspektasi. Jadi Hokop done a very good job buat menjelaskan, ternyata Indonesia dari segi big data bagaimana trennya nih. Ini tipikal anak muda. Nah, Theo, saya itu umur 6 tahun ibu meninggal. Ibu saya guru pendidikan Belanda, orangnya relatif modern zaman itu ya. Perempuan naik sepeda, ngajar, itu jarang lah zaman itu. Dan dedicated. Sehingga saya begitu ibu meninggal harus ikut nenek di Bogor umur 6 tahun. Saya 8 tahun, bapak saya meninggal di Sumatera Barat, di Padang, ya karena sebelumnya sakit-sakit. Nah, jadi saya umur 8 tahun udah yatim piatu. Dan kalau ingat pada waktu itu sedih Theo. Ya, orang kalau lebaran kan kumpul sama keluarga, kita nggak ada bapak ibu. Orang pakai baju baru, sepatu baru, kita mah nggak sanggup gitu. Ya, jadi sebetulnya itu
kepahitan yang luar biasa. Nah, kita juga harus hidup sendiri. Zaman itu kan akhir Orde Lama, tahun 60-an, ya, Indonesia itu relatif miskin banget. Nah, keluarga kita, keluarga nenek saya, harus hidup dari melihara ayam negeri dan ayam telur sama boiler. Itu cuma 300 ekor. Kita setiap pagi ngurusin, suntik, malam kasih makan, dan lain-lain. Bisa hidup pada waktu itu. Karena kebetulan memang belum banyak yang pelihara ayam. Kita termasuk yang pertama lah. Ya. Nah, tapi saya coba ubah kesedihan itu, kepedihan itu jadi kekuatan. Ya, dengan tekad anak yatim piatu dari keluarga biasa bisa juga dong jadi orang. Ya kan, saya mau buktikan bahwa seorang anak yatim piatu yang nggak punya apa-apa, biasa aja, bisa juga jadi orang gitu. Tekadnya memang kuat. Oleh karena itu misalnya saya banyak sekali membaca di Bogor waktu itu, saya tinggal di Bogor, hampir semua buku dalam bahasa Indonesia kita udah baca. Mulai dari cerita silat, buku roman, sehingga pilihannya cuman harus mulai ngerti baca bahasa Inggris. Waktu itu buku tuh susah sekali, bukan seperti hari ini anak-anak muda tinggal Google apa aja bisa belajar. Nah, saya belajar bahasa Inggris waktu SD, SMP, setiap jalan kaki ke sekolah 30 menit, itu saya apalin 10 kata bahasa Inggris. Makin lama vocabnya makin banyak. Dan saya mulainya cukup sistematis. Mulai dari 500 kata paling penting dalam bahasa Inggris. Habis itu 5.000 kata paling penting bahasa Inggris. 10.000 gitu loh. Ya. Itu ada dulu bukunya itu, buku kecil-kecil. Nah, lama-lama vocab saya udah banyak, ya, dan bisa baca walaupun ada bolong-bolongnya kita nebak lah gitu. Nah, tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, Theo. Ya, akhirnya saya setiap pagi dengerin BBC jam 6 pagi sampai jam setengah 7 baru berangkat ke sekolah. Lama-lama udah biasa. Ya, tapi ngomong masih nggak bisa. Baru setelah di ITB, ya kan, ya kita pacaran sedikit lah sama bule, Theo, soalnya Siapa? bisa ngomong, bahkan saya ketua dari Student English Forum di ITB, ya kan. Nah, pada waktu itu keluarga kita keluarga biasa. Nenek saya nggak sanggup buat biayain saya sekolah di ITB. Tapi saya ngotot, saya hanya mau sekolah di ITB karena saya mau belajar fisika. Karena saya dari muda pengagum Einstein. Jadi seperti anak muda sekarang seneng siapa, musisi siapa. Saya itu punya foto Einstein dalam berbagai posisi, punya patungnya, punya bukunya. Hari ini koleksi buku Einstein saya mungkin paling besar di Indonesia. Buku aja depan. Karena saya setiap ulang tahun, teman saya dari dalam luar negeri kirimin saya buku tentang Einstein, kaos, bahkan kaos kaki tentang Einstein gitu. Nah, jadi saya betul-betul kepengen belajar fisika, ya kan, idolanya Einstein lah waktu itu. Jadi saya nggak mau kuliah lain kecuali di ITB. Nah, ikut tes diterima, tapi nggak punya uang. Gimana caranya? Akhirnya saya kerja jadi mandor di Kebayoran Baru. Jadi mandor percetakan offset color waktu itu masih baru. Kerja 6 bulan, punya uang, ya kan? Daftar di ITB. Udah telat nih teman-teman saya udah kuliah, saya baru 6 bulan kemudian. Nah, 6 bulan pertama kita punya uang. Bisa makan, bisa apa. Habis 6 bulan, saya mulai panik. Kita buat makan aja nggak punya uang. Bantu sama teman-teman, tapi kan nggak mungkin dong seterusnya. Cari akal, ya kan? Bisa apa saya ini supaya bisa survive? Nah, saya sering sekali dalam hidup, Okop dan kawan-kawan,
justru krisis, kesulitan itu bikin kita lebih kreatif gitu. Bikin kita lebih inovatif. Ya kan? Kepikir apa yang kita bisa kerjain. Loh, saya ingat, saya bahasa Inggris saya bagus. Saya kerja jadi penerjemah. Mula-mula 1 halaman berat lah. Karena banyakan istilah teknis kan. Ya, itu 1 halaman bisa setengah jam sendiri. Makin lama makin cepat. Akhirnya saya ajak satu anak ITB miskin buat bantu ngetikin, dia bagian tukang ngetikin. Kita bacain terjemahannya, ya kalau bahasa Inggris saya kerjain sendiri. Itu lama-lama satu halaman tuh 10 menit kurang. Akhirnya kita kerja setiap Jumat sore sampai Sabtu sore. Itu cukup buat seminggu, lebih dari cukup. Ya, bisa buat makan, bisa buat pacaran, bisa buat macam-macam lah, ya kan? Cukup kerja 1 hari, 1 malam, ya kan, buat seminggu. Nah, udah di tingkat 2, ternyata di Bandung belum ada sekolah internasional. Banyak tenaga asing di Bandung bingung, anaknya SMP, SD, SMA nggak ada sekolah internasional. Akhirnya saya organize dengan beberapa teman lain, bikin mentoring dalam bahasa Inggris. Bahannya semua dikirim dari Nebraska. Ya, bahan ujiannya, bahan kuliahnya, kita mentoring anak-anak SMP sama SMA. Dan waktu itu jadi banyak duit kita ya, Theo. Kan? Bisa makan, bisa traktir teman, bisa jadi aktivis, ya kan? Jadi saya pengalaman orang kalau ulet berupaya tuh pasti bisa survive. Yang penting berani, coba. Jadi saya model orang yang nggak takut hidup. Misalnya kan ada orang takut kalau nggak jadi pejabat, ya mampus hidupnya susah gitu loh. Kita istilahnya itu dari mahasiswa udah biasa susah, biasa hidup, iya kan? Masa gara-gara nggak jadi pejabat terus nggak bisa ngapa-ngapain, yang bener aja. Jadi nggak ada bedanya Rizal Ramli waktu pejabat dan kagak pejabat, sikapnya sama aja, kritisnya tetap. Banyak kawan-kawan itu baru jadi komisaris ece-ece aja, dia udah lupa dengan missionnya, lupa dengan hati dan cita-citanya, udah nggak nyambung lagi otak sama hati. Nah, dari pengalaman hidup itu saya terlatih bulat dan nggak bisa diem, harus nyoba terus sesuatu. Nah, yang kedua, saya tuh senang banget matematika dari SD, ya kan? Bahkan waktu SD, guru matematika saya kasih les, saya selalu diajak jadi asisten dia buat kasih les anak-anak lain matematika. Nah, saya yang tertarik sama matematika selain logika, itu selalu ada jalan untuk menyelesaikan masalah, banyak jalan. Satu persoalan matematika bisa diselesaikan dengan 7 langkah biasanya. Nah, Rizal Ramli nggak terima. Masa 7 langkah? Jangan-jangan bisa 3 langkah, jangan-jangan bisa 4 langkah. Ya, jadi saya terlatih untuk kalau orang biasa masalahnya kayak gini, kita nggak, solusinya beda gitu. Out of the box solution. Ya, jadi itu gara-gara praktek di matematika. Ada masalah matematika, semakin sulit kita semakin seneng. Dan yang kedua, bagaimana caranya beda sama yang lain supaya lebih cepat. Ya kan? Nah, waktu matematika kan sama anak sekolah kan paling ditakutin. Saya SMA di Bogor, SMA 2, itu kalau ujian matematika, saya siapin 5 versi jawaban, gue bagi sama teman-teman gue yang badung-badung. Kebanyakan anak-anak tangsi, anak-anak tentara kan, digebuk terus sama bapaknya, ya kan, selalu bilang contoh tuh Rizal pinter gini-gini. Nah kalau udah ujian matematika, ya kan, kita siapin 5 versi dalam waktu sedia, bagi sama teman-teman, ya kan. Nah saya hanya unggul di bahasa. Ya, bahasa Jerman saya waktu itu bagus banget waktu SMA. Sekarang udah lupa-lupa dikit. Bahasa Inggris, matematika sama fisika, wah, yang saya senang gitu. Nah, kebiasaan untuk cari solusi
lain tidak ikut seperti lazimnya orang biasa, ternyata nolong banget. Iya kan? Kalau Theo dan kawan-kawan lihat track record Rizal Ramli nyelesain masalah, itu selalu beda. Ya, out of the box. Misalnya, contoh sederhana, waktu itu Bank BII diras uang tuh 0,5 triliun, 1 triliun, seperti Bank Senturi mau kolaps. Saya dapat surat dari Bank Dunia, IMF, cara satu-satunya ya suntikin uang dari negara. 4,5 triliun, bail out lagi, atau tutup. PHK kan karyawan 5 triliun. Lah saya nggak suka, BLBI nggak suka pakai uang negara buat nyelamatin bank. Saya cari jalan gimana. Akhirnya ketemu. Hari Minggu saya panggil Bang Anwar Nasution, Wakil Direktur Wakil Gubernur Bank Indonesia, sama Edi Nelu di Urut Mandiri. Saya bilang ini solusinya, hari Senin kita adakan press conference. Bank Mandiri akan ambil over Bank BII supaya ada vote of confidence, supaya ada payung kepercayaan, karena soal banking itu soal kepercayaan. Tetapi tidak boleh satu perak pun terjadi transaksi. Bang Anwar 10 tahun lebih senior dari saya. Kalau bocor dari Bang Anwar, tak ubah. Si Edi Nelu di Urut Mandiri tak ancam. Kalau sampai bocor dari Pak Edi, berhenti jadi di Urut Mandiri. Karena saya hanya perlu waktu. Hari Senin, Bank Mandiri take over Bank BI. Ya, diumumin di media banyak wartawan. Direksinya saya ganti. Itu tadinya Chinese Bank, semua direksinya Chinese. Saya ganti 4 pribumi, 4 Chinese gitu loh. Ya, saya kasih waktu 3 bulan, kamu panggilin semua nasabah, kasih tahu bahwa bank ini tidak mungkin kolaps, bank ini nggak mungkin rontok. Kamu kasih nasabah yang naruh uang 500 juta, yakinkan pakai video bahwa ini di belakangnya Bank BI, ada Bank Mandiri, di belakang Mandiri ada Republik Indonesia, nggak mungkin kolaps. Kasih bunga premium 0,5%, 1%. Saya kasih saudara 3 bulan buat nyelesain. Kembali normal. Kalau saudara nggak sanggup, saudara semua berhenti jadi direksi Bank BI, karena Rizal Ramli juga akan mengundurkan diri. Nah, semangat mereka. Kumpulin nasabah, ternyata dalam waktu kurang dari 10 minggu tuh uang balik lagi. Iya kan? Saya panggil Edi Nelu sama Anwar, umumin bahwa perkawinannya batal, bahwa gunakan berbagai istilah teknis, bahwa segmennya beda, begini, begitu, pakai bahasa asing paling banyak supaya orang pada bingung. Yang penting perkawinan batal. Theo itu pertama kali di Indonesia penyelamatan bank tanpa pakai uang dalam sejarah Indonesia. Itu 9 kali lebih gede dari Senturi. Itu Ya. tahun berapa ya Bang? Itu tahun Kira-kira. 2000 lah kira-kira. Ya kan? Atau contoh lagi lah, PLN. Direksi PLN datang sama saya tahun 2001, Pak, kita modalnya sudah negatif, minus 9 triliun. Jadi gimana caranya? Ya minta uang negara dong Pak, suntik. Wah saya nggak mau. Kalau saya lakukan, saya minta saudara tanda tangan semua mengundurin diri. Enak aja jadi bos BUMN, minjem dari kanan. Begitu kebagian nggak bisa bayar, lapor ke saya. Nggak mau. Akhirnya gimana Pak caranya? Caranya kita lakukan revaluasi aset BUMN, PLN. Asetnya kan nilai historis, kita bikin current market value. Setelah dievaluasi, asetnya naik dari 50 triliun ke 204 triliun. Karena banyak asetnya itu masih nilai historis. Bagian saya masukin ke modal. Modal PLN naik dari minus 9 triliun ke 104 triliun. Sisanya saya masukin ke modal kerja. PLN tiba-tiba sehat lagi. Dan sekali lagi Theo, belum pernah di Indonesia nyelamatin BUMN tanpa uang. Rizal Ramli lakukan itu tanpa uang. Tiba-tiba PLN-nya sehat lagi dan sebagainya. Nah yang kedua, PLN
punya hutang sama investor-investor swasta yang bangun pembangkit. Nilainya itu hutangnya gila, 85 miliar dolar tahun 2000. Ya, apa yang terjadi? Pengusaha-pengusaha listrik yang gede-gede dari luar negeri, dari Jepang, dari Eropa, Amerika, partneran sama anak yang kuasa. Dikasih saham yang kosong, anak yang kuasanya itu dapat saham 50%, 60%, ya biasalah zaman Orde Baru begitu. Nah, tapi sebagai gantinya dia minta harga tarif listriknya harus 3 kali, harus 5 kali lebih mahal. Ya, jadi waktu itu listrik di seluruh Asia ongkosnya hanya 3 sen per KWH per kilowatt. Ini dia nge-charge 9 sen sampai 12 sampai 15 sen. Ini kan betul-betul yang dirugikan rakyat, corruption luar biasa. Yang kerja ini asing-asing, padahal asing-asing ini kan ngajarin kita buat good governance, pemerintahan yang bersih, yang begitu. Dalam prakteknya itu mereka melakukan kejahatan juga dengan KKN, dengan yang punya kuasa, ya kan? Dikasih saham kosong, 60%, in return mereka dapat naik tarif. Nah, tadinya saya pikir, karena banyak sekali kasusnya, ada sekitar 27 proyek listrik swasta, saya mau ajukan ke pengadilan di luar negeri. Tapi zaman Pak Habibie dicoba nuntut mereka, malah kita dikalahkan di pengadilan luar negeri. Karena memang undang-undang arbitrase itu selalu menguntungkan luar negeri. Nggak mungkin perusahaan domestik menang di pengadilan luar negeri. Nah, Theo Rizal Ramli kan dikenal sebagai Mr. Out of the Box. Dulu majalah Business Week tahun berapa gitu, 15 tahun 20 tahun lalu selalu kasih label saya Mr. Breakthrough. Ya kan? Saya berpikir keras gimana caranya yang out of the box. Oh, ingat saya telepon teman saya, redaktur koran Wall Street Journal. Itu koran keuangan paling berpengaruh di seluruh dunia. Saya bilang, kamu datang ke Jakarta, bantuin gua nih, gua lagi hadapan sama investor-investor yang ngerugiin Indonesia. Saya kasih lihat datanya. Ini di mana-mana hanya 3 sen, mereka nge-charge, ya kan, 3 kalinya, tukar sama saham kosong. Gini, dia bilang, saya minta kamu umumkan di Wall Street Journal cerita ini. Dia tulis 3 seri, 3 hari berturut-turut headline. Tahu nggak tuh apa yang terjadi? 27 komisaris, pemilik, dan direksi perusahaan listrik ini datang ke Jakarta pakai jas, dasi, rapi gitu. Ketemu sama Rizal Ramli, waktu saya jadi Menko tuh gaya saya masih gaya Einstein, rambut awut-awutan. Tak enak-enaknya gitu loh. Iya kan? Akhirnya mereka ngemis. Tolong, jangan diperkarakan kita. Karena kalau ini kita bisa masuk penjara nih. Gini-gini. Tapi kalian harus setuju turunin tarifnya dari 9 sen, 12 sen menjadi 3,5 atau 4 sen. Akhirnya hampir semua setuju. Saya yang gagal cuma di Python. Karena Python pemilik sahamnya itu Warren Christopher, Menteri Luar Negeri zaman Clinton. Backingnya kuat lah, ada main sama pejabat Indonesia jadi nggak kesentuh. Tapi yang lainnya kita negosiasi semua. Theo Rizal Ramli berhasil ngurangin hutang PLN dari 85 miliar dolar ke 35 miliar dolar. Nggak pakai lawyer, ya kan? Itu belum pernah dalam sejarah Indonesia ada debt reduction, pengurangan hutang kayak begitu. Nah, kembali selalu pendekatan saya out of the box. Dalam karir saya ini orang yang paling banyak jadi apa-apa. Ya, pernah jadi bos Bulog zaman Gus Dur. 1 tahun tadinya merugi, kita ubah jadi untung 5 triliun. Ya, jadi Preskom, Semen Gresik Group zaman SBY, untungnya tadinya 800 miliar. Kita naikin
2 tahun jadi 3,2 triliun 4 kali. Ya, jadi Preskom BNI cuma setahun, untungnya BNI naik 87%. Ya, saya terlalu detail saya ceritakan kasus-kasus ini. Tapi esensinya sederhana, berani beda. Berani out of the box. Karena kalau solusi yang biasa, orang biasa juga pasti tahu solusinya pasti begini, begitu. Dan solusi biasa nggak bisa menyelesaikan masalah yang luar biasa. Ya, masalah yang luar biasa ribetnya, ruwetnya harus out of the box. Ya nggak kepikir sama orang lain. Nah saya ketolong, Theo, karena sejak SD itu doyan matematika, selalu nggak puas. Wah, ini harus 5 langkah, ini enggak, aku bisa 4 langkah gitu. Lama-lama mindset kita berubah kan. Jadi itu aja sudah ngantar Theo. Siap. Dari cerita saya tadi, satu, kalau kamu mengalami kepahitan, kekalahan, kegagalan, jangan menyerah. Orang yang berhasil itu orang yang pernah gagal tapi bangun lagi. Orang yang bakal gagal terus seumur hidup, sekali gagal dia jatuh. Kalau kamu baca sejarah, biografi orang-orang hebat, itu rata-rata pernah gagal. Ya, siapa itu pendiri Microsoft? Bill Gates kan? Drop out di Harvard dan lain-lain, dia bangun lagi, ya kan? Jadi yang membedakan orang yang berhasil dan gagal, yang gagal itu sekali dia udah nyerah gitu. Yang berhasil orang yang habis gagal berkali-kali dia bangun lagi, ya kan? Dia coba lagi. Dan yang kedua berani beda. Nah, memang gara-gara berani beda banyak yang kesel sama saya, ya kan? Wajar bang, biasa itu bang. Orang bandel emang banyak yang bikin nyebelin, dia mah tengil, dia mah begini begitu gitu, ya kan? Dia mah sok jago, ya kan? Tapi berani beda itu differentiate us from everybody else. Misalnya teman-teman mulai bisnis ini nih kecil online atau bisnis kafe lah. Saya tinggal di daerah Kemang, coffee shop itu ada berapa ya? Barangkali ada 12 biji kali. Semuanya offer yang sama. It is just a question of time, sebagian nanti bangkrut. Nah, jadi harus berani beda. Misalnya, ya kan, jual kafe, tapi kafe dengan avocado, kafe dengan apa, unik. Akhirnya you survive. Kecuali modalnya gede. Kalau modalnya gede, bisa niru orang lain. Iya kan? Misalnya, Theo dagang kopi di Kemang. Saya juga Theo modalnya lebih gede, saudara bisa kasih diskon, kasih apa-apa. Akhirnya saya bangkrut, Theo yang survive. Jadi kalau hanya mau ngikutin orang lain, modal harus kuat. Nah saya dalam hidup saya, kita anak nggak punya duit, Theo, anak keluarga biasa. Aku nggak punya modal, kuliah aja kagak sanggup bayar, iya kan? Jadi kita harus berani beda. Memang banyak yang sebel lah, Rizal Ramli mah sok jago, gitu. Tapi aku nggak peduli. Orang kan lihat kinerjanya, prestasinya. Ya saya diajak makan siang sama Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang bikin besar Singapura. Saya tanya Pak Lee, you itu apa nggak takut sih disebelin sama rakyat di Singapura? Karena you kan candid banget, apa adanya. Jelasin aja ada masalah gini gitu. Apa you nggak takut disebelin? Dia bilang, Rizal, saya nggak takut, ya biarin aja mereka komentar nggak begini begitu. Tapi begitu mereka melihat hasilnya berapa tahun kemudian, mereka baru sadar bahwa kebijakan saya bermanfaat. Jadi saya pasti yakin rakyat Singapura tahu saya berbuat baik buat mereka, tapi harus berapa tahun kemudian, bukan pada saat saya ngambil keputusan itu. Terima kasih, Theo. Makasih Bang Rizal ya untuk ceritanya barusan. Nah kalau boleh menyimpulkan Bang, saya punya kesimpulan 2 karakter tadi dalam bahasa berbeda. Yang pertama sangat tergambar dari cerita Abang. Tekadnya besar sekali Bang. Yatim piatu dari umur 8 tahun, itu bukan hal yang mudah Bang. Itu banyak orang punya inspirasi itu orang tuanya gitu. Tapi Abang menembus batas itu. Anak orang biasa, yatim piatu dari kecil, berjuang dengan cukup besar. Lalu yang kedua yang saya tangkap Bang, kalau boleh izin sebagai junior nih Bang ya.
Abang tuh orangnya bandel gitu. Dari cerita-cerita abang tadi, Nangkep tuh. ya pacaran sama bule untuk memperbagus bahasa Inggris abang, ya kan? Coba, alasan abang pacaran sama bule biar makin bagus bahasa Inggrisnya. Semua solusi-solusi yang abang pikirkan out of the box, kalau nggak bandel nggak akan kepikiran gitu bang. Nah jadi itu justifikasi bagi kami anak-anak muda yang bandel ini untuk tetap bandel. Makasih untuk hal itu bang. Yes. Sebenarnya banyak pertanyaan dari cerita pengantar tadi bang. Tapi sebelumnya mohon izin karena kita tadinya kan janji booking waktu abang 1 jam nih. Tapi kayaknya dari keseruan pembicaraan kita harus tambah bang. Yes. Izin nambah bang ya. Please. Oke. So terkait figur inspirasi abang Einstein. Oke. Makanya abang ambil fisika ITB. Ya kan begitu tadi ceritanya. Tapi sekarang yang kita kenal Rizal Ramli itu ekonom gitu bang. Apa yang merubah seorang pencinta fisika menjadi seorang ekonom bang? Apa yang inspirasinya waktu itu? Apa yang jadi trigger abang untuk pindah? Kenapa nggak jadi dokter fisika? Kenapa jadi dokter ekonomi bang? Ya. Jadi Theo, tahun 75 saya ikut lomba menulis di Jepang. Esai. Terpilih sebagai pemenang. Hadiahnya itu kuliah 3 bulan di Sofia Daigaku di Jepang. Ya, nah saya baru pertama kali ke luar negeri. Di situ saya kaget karena Jepang itu pulaunya tuh kecil banget, nggak ada apa-apanya sama Indonesia. Kok bisa sih orang Jepang makmur, maju kehidupannya, sementara kita biasa-biasa aja. Jadi saya shock. Saya pelajari sejarah Jepang apa, ya kan? Nah, sementara saya ini anak yang gede di Bogor, di Bandung, ITB. Saya belum kenal Indonesia. Akhirnya pulang dari Jepang, saya ajakin teman saya, ya si Agi, kita keliling Jawa yuk. Ya, saya pengen tahu the real Indonesia, bukan Indonesia dari sisi anak yang tinggal di kota. Kita datengin daerah-daerah miskin di utara pantai Jawa, backpacking doang, naik truk, naik motor, nebeng sama orang, ya kan, turis backpacking lah istilahnya. Nah, kita sampai satu sore di Tegal, di pantai utara Tegal. Langsung aja spontan kita datengin nelayan, ajak kita ke tengah, ke laut, karena dia ngurus tambaknya. Jadi ada keramba ikan di tengah laut. Itu dingin banget ya. Dingin banget, kerjanya berapa jam masih ngangkat itu netnya ke atas, dapatnya cuma 3 ember ikan kecil. Nah, anaknya seumur anak SMP, namanya saya masih ingat, Sugriwa. Sugriwa tuh pengen banget sekolah, tapi keluarga itu nggak mampu buat sekolahin dia di SD sama SMP. Saya benar-benar kaget. Ini masalah Indonesia, jangan-jangan ini soal pendidikan. Saya pelajari ada 8 juta anak SD waktu itu kagak bisa sekolah karena nggak mampu bayar. Sementara kenapa Jepang maju? Karena Kaisar Meiji tahun 1800 ngadakan wajib belajar sehingga anak Jepang bisa baca. Kirimin anak-anak Jepang paling pintar ke luar negeri. Akhirnya mereka jadi pembaharu di Jepang. Kita diskusi, akhirnya ini jangan-jangan masalah Indonesia nggak maju. Banyak sekali 8 juta anak agak bisa sekolah. Akhirnya kita bikin gerakan anti kebodohan. Ya, kita kampanye supaya pemerintah wajib belajar 6 tahun. Waktu itu menjelang pemilu 1977 supaya dipakai ide itu. Jangan hanya pidato politik doang tapi nggak ada program. Nah, saya minta tolong sama Mas Willy Rendra, sastrawan Indonesia terkemuka. Akhirnya dia bikin puisi khusus buat gerakan anti kebodohan, namanya Sebatang Lisong. Dibacakan di kampus Ganesha malam-malam dengan itu historis banget. Pakai ya bang, itu sampai generasiku 30 tahun kemudian rekaman itu masih sering dibagikan bang. Dibagi ya, itu pakai obor di tengah, ya. Apa segala, pokoknya puisinya dramatis banget Rendra. Terus kita undang Sumanjaya, yaitu
sutradara paling top di Indonesia waktu itu, lulusan Moskow, untuk bikin film yang terkait dengan perjuangan 8 juta anak SD yang nggak bisa sekolah karena nggak bisa bayar ini. Dia bikinlah film yang muda dan yang bercinta. Waktu itu hit. Bintang film pemudanya, backgroundnya kampus ITB, itu Rendra. Nah, tapi itu film jadi terkenal, jadi pressure kita supaya memperjuangkan wajib belajar dengan segala cara, dengan demo, dengan tulisan-tulisan, dengan puisi, dengan film bantuan Suman. Akhirnya beberapa tahun kemudian pemerintah Indonesia setuju, dibikinlah undang-undang wajib belajar 6 tahun. 8 juta anak ini bisa sekolah. Setelah habis itu kita mikir, ternyata bukan hanya pendidikan, Indonesia kacau, sistemnya yang nggak demokratis, otoriter, ini yang menghambat kreativitas. Akhirnya kita bikin lagi buku Putih Perjuangan Mahasiswa, ya kan? Buku itu begitu diumumkan dilarang oleh Jaksa Agung Soeharto karena dianggap kritik terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter, yang KKN, ya kan? Dilarang bukunya. Tetapi diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson, profesor di Cornell, ke dalam bahasa Inggris, buku kecil itu. Nah, terjemahannya lebih bagus dari aslinya. Karena Profesor Ben nambahin footnote-nya, nambahin keterangannya. Kita kan mahasiswa males, nggak ada footnote macam-macam. Buku itu diterjemahkan akhirnya ke 8 bahasa lain. Bahasa Rusia, Jepang, dan dianggap dikasih pengantar oleh Profesor Kahin, George Kahin, itu senior profesor di Cornell, bahwa this is the first document and criticism melawan pemerintah otoriter. Anak-anak muda yang pimpin ini pasti nanti akan berperanan dalam sejarah Indonesia. Nah, sehabis itu, gara-gara buku itu, kita semua ditangkap, dimasukkan ke penjara militer 6 bulan, masukkan penjara suka miskin, ya, hampir 1 tahun, diadili. Lawyer saya waktu itu lawyer top banget, Bang Buyung Nasution. Ya kan, di Hotmart segala tuh dulu jadi lawyer, tapi junior lawyer waktu itu sama teman-teman mahasiswa. Kita diadili, kita macam-macam. Akhirnya dalam proses di penjara itu saya banyak baca buku ekonomi. Tapi sebetulnya itu bukan buku ekonomi, buku political ekonomi. Akhirnya saya mutusin, wah mending gue belajar ekonomi aja. Nah, keluar dari penjara, saya belajar sekolah ekonomi di Boston. Nah, kita kan nggak selesai sekolahnya di ITB karena di penjara. Ya kan? Iya bang, zaman abang tuh banyak aktivis yang nggak selesai sekolahnya gara-gara penjara ini. Akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa percobaan di Boston 1 semester dengan perjanjian kalau kamu bagus lolos, kamu jadi mahasiswa S2 langsung. Tapi kalau enggak, ya udah kamu S1 terus gitu. Nah, akhirnya kita ternyata semester 1 bagus banget. Karena kita kan matematikanya kuat. Ternyata ekonomi di Amerika itu banyakan pendekatannya matematika. Ya, ahli-ahli Nobel, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi itu kebanyakan kalau enggak alumni fisika, alumni matematika. Nyaris kagak ada yang belajar S1 ekonomi bisa jadi pemenang Nobel gitu loh. Nah, kenapa? Karena penjelasannya matematika. Nah, saya kan matematika memang seneng. Jadi saya belajar makroekonomik. Sebetulnya istilahnya gue mah nggak ngerti TOAP maksudnya apa. Tapi kita pecahkan aja masalahnya secara matematis. Iya kan? Kita makroekonomi dapat profesor ngalahin bule-bule. Profesornya panggil saya, bagaimana ceritanya? Kamu kan belum pernah belajar makroekonomi, kok bisa kamu dapat A? Ya saya bilang, saya lihat logikanya aja, ya kan? Ada masalah, kita pecahkan aja secara matematis, bahwa apa implikasinya, aku orang ngerti. Gitu. Jadi, akhirnya jadilah kita, dan seterusnya. Luar biasa bang.
di zaman abang bukan zaman yang mudah bagi aktivis untuk kuliah, Bang. Yes. Dan tadi cerita di awal pengantar abang bilang belajarnya semua dari kata-kata yang abang bisa akses, 10 kata per hari sampai akhirnya 10. Berarti abang di Boston tahun berapa ya, Bang? Tahun 80-an. Tahun 80-an. Berarti kira-kira 15-20 tahun kemudian dari baca-baca itu abang akhirnya sekolah menggunakan bahasa Inggris gitu. Dari belajar 10 kata per hari. Ya. Kalau nggak tekadnya kuat, kalau nggak bandel nggak jadi itu, Bang, harusnya. Nah, Theo, saya juga akhirnya empati. Anak-anak Indonesia kan banyak yang pintar-pintar. Ya kan? Banyak sekali. Saya total udah ngirimin anak Indonesia 27 orang sekolah ke luar negeri. Modal rekomendasi Rizal Ramli aja. Kita cariin beasiswanya, kita cariin sekolahnya. Ada yang sampai bisa masuk Yale, ada yang sekolah di Jepang, sekolah di Singapura, di Eropa, sama di Amerika beberapa. Ya, banyak juga beberapa aktivis yang saya bantu. Misalnya, saya baru pulang dari Amerika, saya nggak kenal, Budiman Sujatmiko nyari saya. Bang, bantuin dong, saya pengen sekolah di luar negeri, gini-gini. Saya pikir dia udah lulus dari Gajah Mada kan. Tapi belum. Akhirnya apa? Ya udah, aku bantuin. Gua kasih rekomendasi sama teman saya, profesor di University of London. Ya, kita bantu dia masuk, akhirnya dapat beasiswa dari University of London. Dia kemudian lanjutin, pindah lagi ke Cambridge. Ya, tapi ya setelah lulus itu nggak kayak intelek gitu loh. Maksudnya kita orang intelek, kalau hal yang nggak benar, kita nggak setuju, nggak usah puji-puji. Tapi kalau nggak benar, ya kan, kita nyatakan benar, nggak benar tetap nggak benar. Ya, nah itu banyak sekali. Banyak lah yang saya bantu. Kalau saya bukain pada malu kali. Fajrul dikeluarin dari ITB, nggak bisa kuliah, ya kan? Datang sama saya. Pada waktu itu takut zaman Soeharto kan, saya yang teleponin dekannya, tolong diterima nih Fajrul, jaminannya saya. Akhirnya diterima S1 di UI. Habis S1 Bu, S2 pun kita yang kasih rekomendasi, ya kan? Banyak lah Theo, Boni Hagen, itu gua yang aturin supaya bisa sekolah ke Jerman, ya kan? Dan sebagainya. Nah dari 27 itu banyak yang become a very profesional yang bermanfaat buat keluarga bangsanya. Ada di Aceh, anak perempuan kena tsunami, keluarganya habis, iya kan? Almarhum istri saya Hera kesian banget karena dia pernah kenal lah. Akhirnya kita bantuin. Saya ingat almarhum istri saya siapin dia baju apa segala macam. Saya aturin supaya sekolah hukum di Inggris. Akhirnya sekolah hukum di Inggris. Sampai hari ini dia jadi dosen hukum di Universitas Uncia gitu. Karena saya yakin banget anak Indonesia pintar-pintar. Sayangnya mereka nggak bisa sekolah di luar negeri kecuali anak pejabat atau anak konglomerat gitu loh. Nah itu yang membedakan kita dengan negara yang saya bilang maju tadi. Jepang waktu 1800 Kaisar Meiji kirimin pemuda-pemuda Jepang. Yang paling hebat belajar angkatan laut di Inggris. Yang paling hebat pengen belajar angkatan darat di Prusia. Yang paling hebat pengen belajar engineering di Jerman. Pulang mereka jadi motor daripada perubahan. Nah, demikian juga dengan Mahathir di Malaysia. Begitu dia jadi Perdana Menteri, dia kirimin kalau nggak salah hampir 10 ribuan orang setiap tahun. Anak Malaysia dari kampung-kampung. Ya, tampangnya aja istilahnya kampung banget gitu loh. Ya, di sekolah di Eropa banyak setiap tahun pulang mereka jadi motor dari perubahan di Malaysia. Ya, percaya dirinya gede walaupun asalnya dari kampung. Confidence ngadepin asing, ngadepin ini. Itu yang dilakukan oleh Deng Xiaoping di Cina. Begitu dia kuasa apa yang dia lakukan? 100.000 orang Cina dikirim ke seluruh dunia. 100.000 orang. Ya kan? Nah memang waktu mereka lulus hanya setengahnya yang pulang ke Cina, setengahnya pada kerja di Eropa, di Amerika, ya.
dan berhasil, banyak yang berhasil. Nah begitu ekonomi Tiongkok naik ke 10%, naik 12% per tahun, mereka pada balik. Karena mau maju ya kesempatannya justru di Tiongkok. Nah kita mohon maaf sedikit sekali anak-anak kita yang kita kirimin ke luar negeri. Nah Theo insya Allah nanti kalau abang kau ini jadi presiden, aku akan kirimin satu tahun siap bang. 20.000 anak-anak miskin dari mana aja. Ya kan? Kita akan kirimin sekolah di luar. 5 tahun ada 100.000. Begitu mereka pulang, mereka jadi motor perbaikan Indonesia. Terima kasih. Oke bang, makasih bang atas inisiatif yang abang lakukan untuk kakak kami tadi yang di Unsyah yang sekarang udah jadi dosen, Bang Fajrul, Bang Budiman yang abang kasih rekomendasi sedikit banyak. Orang-orang itu kan sudah jadi inspirasi juga bagi adik-adiknya dan anak-anak muridnya begitu ya bang. Nah, walaupun sekarang memang sudah ada gerakan-gerakan yang cukup masif untuk mendukung beasiswa, namun kalau memang tetap didukung akan makin banyak kita belajar bang dari sana sini. Jadi mudah-mudahan bisa maju lah. Artinya sudah kan baru kita nih bang, 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun, ratusan juta, sudah berapa miliar anak bangsa yang tumbuh hilang berganti, berbagai generasi memperjuangkan Indonesia, tapi masih di sini nih kita. Tapi bukan berarti nggak ada harapan kan. Tadi kan Bang Okop di awal sudah tunjukkan beberapa optimisme anak muda. Dengan tantangan kami bang, kalau zaman abang dulu mau baca bang, itu apa yang ada itu yang dibaca. Kalau kami justru harus kami pilih apa yang mau kami baca, karena semua tersedia bang. Saya di Google semua. Iya, nah kalau kira-kira nih Bang Rizal ditanya, terkait apa yang mungkin boleh jadi saran gitu bang. Walaupun zaman kita beda nih bang. Abang masih semangat muda, kalau itu pasti kita nggak ragu semangatnya Bang Rizal nih. Cuma maksudnya kalau kira-kira untuk kami yang kalau kita bandingkan usia 30-40 tahun gitu, junior abang ini, abang punya pandangan, saran atau bagaimana terhadap perjuangan dan segala kesulitan secara umum aja bang, karena kalau kita bicara banyak aspek pasti sulit. Dari orang yang tekadnya besar, bandelnya luar biasa, sampai ketemu banyak solusi out of the box. Bang Rizal gimana bang? Jadi saya selalu saran buat teman-teman yang lebih muda, nanya kunci sukses itu apa? Saya bilang 4G. Kayak ini, internet 4G. Apa itu 4G? Satu, God willing. Tuhan berkati. Nah, untuk ini kita harus belajar bersyukur. Tidak hanya pada waktu kita sukses, berhasil, bersyukur itu mah biasa itu. Tapi justru ketika kita kesulitan, kita gagal, kita susah, kita justru harus belajar bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan bikin saya terperosok, artinya Tuhan lagi nguji saya supaya saya bisa lebih hebat lagi, supaya lebih kuat lagi. Jadi belajarlah bersyukur apapun situasinya, justru ketika kita susah. Dan insya Allah kalau itu yang terjadi, kita itu God willing, diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah gesit otak, artinya pinter. Orang pintar punya banyak kesempatan. Walaupun di Indonesia belum tentu. Kalau di luar negeri udah pasti. Orang pintar pasti banyak kesempatan. Di Indonesia belum tentu. Iya kan? Karena kan nggak menghormati belum merit society. Iya kan? Nah yang ketiga adalah gesit tangan. Yaitu orang yang cepat ngambil inisiatif, bekerja lebih gesit, ada aja idenya. Nah di dalam dunia politik, dalam dunia bisnis dan dunia profesi, orang yang sukses itu justru yang nomor satu, yang gesit tangan, bukan yang gesit otak. Ya, karena dia ada inisiatif. Saya dulu banyak staf di kantor. Ya, sebelum saya pemerintah, saya kan punya grup think tank. Itu pinter-pinter, tapi ada yang jam 4 dia udah sibuk lihat jam. Saya bisa bayangkan, ini anak nggak jadi apa-apa, dia track biasa aja seumur hidup. Tapi ada anak-anak muda yang nggak lupa waktu. Kalau ada deadline kerja, sampai malam dia malam kerja. Sabtu dia masuk, kalau perlu Minggu masuk. Nah saya udah track
anak-anak ini pasti fast track. Dan memang itu yang terjadi. Sementara yang lain yang sibuk jam 4 udah gini. Saya bercanda sama staf saya waktu itu. Kalau kalian mimpinya masih soal-soal biasa, mimpinya masih soal cewek kalian nggak bakal bisa jadi top analyst. Jadi gimana Bang? Kalian mimpinya harus masalah. Lagi mimpi, lagi pikirkan memecahkan masalah. Nah, you are top. Bakal jadi orang top analis. Ya, maksudnya bawah sadar kita juga jadi problem solver. Ya kan? Jadi kalau mimpinya masih ngimpi, ya kan? Dugem, nunggu pacaran, ya udahlah jadi orang biasa aja, siap-siap jadi orang biasa. Dan terakhir adalah gesit gaul. Orang yang banyak gaul, saya bukan pengertian dugem ya, maksudnya ikut organisasi, banyak teman, banyak network, itu suatu saat pasti akan berhasil. Ada teman saya ya dari SMP, modalnya kagak ada lain kecuali gaul doang, survive dia itu gitu. Nah, jadi kuncinya itu 4G, God willing, Tuhan berkati. Kedua, gesit otak, gesit tangan, sama gesit gaul. 2 aja saudara pasti sukses. 3 apalagi, 4 you can anybody you want. Ya, kalau nguasain 4-4-nya itu. Nah, yang terakhir ada yang tambahin dong Bang, jangan 4G doang, 5G. Sekarang kan teknologi 5G. Apa itu? 5G-nya. Good smile. Orang yang smile selalu bikin happy, orang seneng sama dia, pasti diajak ini itu. Orang yang mukanya kerjanya, wah gitu, gak bakal diajak ke siapa-siapa. Jadi saya tambahin usul 5G, katanya udah internet 5G, yaitu good smile. Nah saudara, the world is open to you, dunia kebuka buat kamu, buat ubah segala macam. Makasih deh. Iya, makasih banyak Bang Rizal. Pantes dari tadi Abang ini kalau bicara selalu tersenyum, ternyata ada yang kelima ya. Ada kelima. Bang, jadi berhubung ini waktu juga sudah di sini, tapi sebelum ada, jadi kepada teman-teman untuk yang pertanyaannya terkait dengan semua politik dan ekonomi, kita tidak tanyakan, tapi ini ada beberapa yang bertanya Bang, kira-kira kalau Abang masih bersedia kasih rekomendasi nggak? Lalu ada contoh kasus ini dari satu teman kita, Peter Lenama, ya kan? Jadi dia waktu itu disuruh dosen mengisi absen, nah sementara mempengaruhi lulus atau tidaknya, dan ternyata banyak teman-teman yang alpa. Dia mengambil keputusan waktu itu untuk menambah kehadiran dari teman-teman yang alpa ini, Bang. Jadi ketika ujian, nah teman-teman alpanya kebanyakan nggak lulus mata kuliah karena banyak yang marah sama dia, sehingga dan itu membuat dia memutuskan mengundurkan diri dari ketua tingkat. Kira-kira terhadap kasus seperti ini gimana Bang? Mengundurkan diri dari? Iya, dari ketua tingkat. Jadi sorry Bang, saya koreksi. Temannya banyak yang alpa. Mereka nitip absen nih, kalau zaman mahasiswa banyak nitip absen. Tapi dia nggak mau nitip absen. Dia memegang prinsip itu. Kawan-kawannya malah balik marah ke dia. Nah kalau ada ketemu kasus seperti ini Bang, terlepas dari contoh kasusnya, terlepas dari ini Peter atau orang lain, pasti banyak dalam kejadian kan. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kita, dan kita tetap memilih prinsip kita gitu Pak. Pandangan Abang terhadap memang itu tidak ini gimana? Mudah, ya. Sering dalam hidup karena macam-macam hal kita tuh terpaksa buat lakukan. Pertama itu tidak benar, yang kedua juga bertentangan dengan nurani kita. Saya sih percaya keep your heart, tetap pada nurani kamu. Memang ada masalah selalu. Saya ingat teman dulu anggota DPR, biasalah kan terima sogokan, dia nggak mau. Akhirnya jadi musuhin oleh komisinya. Kalau ada yang bocor ke wartawan, pasti yang disalahin dia. Akhirnya 5 tahun kemudian dia bilang, Mas Rizal, aku mau keluar aja dari anggota DPR. Aku dimusuhin, padahal aku maunya yang benar-benar aja gitu. Jadi sering sekali memang. Ya, tentu kita nggak usah musuhin orang yang minta kita gini-gini. Udahlah, you choose this way, I choose this way. Kita tetap teman, ya kan. Jadi walaupun kita beda jalan, ya udahlah.
ya kan? Lu ikut jalan itu, kita enggak. Karena saya juga percaya salah satu key daripada sukses adalah passion. Kamu harus benar-benar seneng yang kamu kerjain. Akhirnya kamu nggak ingat waktu buat belajar, nggak ingat waktu buat memperbaiki sistem dan lain-lain gitu. Nah, orang yang passion, dia nggak ikut rombongan orang yang rame-rame. Ya, karena passion dia kan pasti beda dengan passion orang lain. Masa dia mesti ikutin the crowd, mesti ikutin crowd lah istilahnya. Be yourself, love your passion, ya kan, but be friendly buat orang lain. Kita tahu dia nggak beres, ya udah, masyarakat akan hukum lu sendiri nanti kok gitu. Oke Bang, makasih Bang untuk semangatnya. Jadi buat sahabat kita Peter dan kawan-kawan yang lain, just be yourself. Berhubung sudah di sini waktunya, sebelum kita minta statement penutup dari Bang Rizal, nah ini mohon izin kembali kepada Bang Kop, monitor Bang Kop. Yes. Oke, kata penutup dari Bang Hokop silakan Bang. Mungkin sebelum kita kembalikan kepada Bang Rizal menutup sesi personal yang cukup romantis kali ini. Ya, terima kasih Theo, terima kasih Bang Rizal. Jadi dari tadi saya memperhatikan ini acara ini agak sedikit unik karena saya biasanya itu ngobrol sama Bang Rizal terus habis itu di acara TV segala macam. Itu garang keras, ternyata punya sisi up close and personal yang sangat luar biasa, dan itu membuat jadi cukup menarik ya kalau seorang Bang Rizal Ramli itu dengan segala dinamikanya, pergerakannya, kerasnya, criticize-nya segala macam, ternyata ada ruang-ruang atau sisi-sisi di mana itu bisa menjadi inspirasi untuk kaum muda, karena ternyata seorang Rizal Ramli juga be himself gitu. Jadi tidak salah untuk menjadi diri kita sendiri karena kita punya cara berpikir kita seperti yang di awal tadi. Kita sekarang Indonesia ini sudah banyak data, sudah banyak definisi baru tentang Indonesia sekarang, tetapi kita ketika kita menjadi rakyat Indonesia dan kita tahu tanggung jawab kita, tentu kita bisa mengambil simpul-simpulnya untuk bisa menyatukan atau memberikan inspirasi kepada anak-anak muda dan bangsa ini untuk bergerak lebih baik lagi. So, ini adalah sesi yang sangat luar biasa menurut saya. Saya kagum banget dari tadi. Nggak jemu-jemu dengerin Bang Rizal, karena selama ini kan ngomongnya politik ekonomi, tapi ini betul-betul dari mulai hidupnya bagaimana, pacarannya, terus kuliahnya bagaimana, itu belum pernah saya lihat langsung, saya dengar langsung. Mungkin juga kalau dibikin jadi tulisan atau bacaan, kayaknya itu lebih menjual Bang sama anak muda daripada politik dan segala macamnya. So we thank you untuk Bang Rizal Ramli dan kepada teman-teman Indonesia Next Leader dan Rumah Milenial ID dan jejaringnya. Kita terima kasih juga, dan mudah-mudahan kisah inspirasinya Bang Rizal ini yang baik itu kita bisa serap dan kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya, walaupun ada mungkin sisi pesimisme ataupun ada sisi yang mungkin kita kenapa ya kebijakannya jadi seperti ini dan segala macam, tapi kita yakin ketika kita bergerak, kita melakukan sesuatu untuk yang baik seperti yang Bang Rizal bilang tadi, dan kita senantiasa bisa out of the box, mungkin solusi-solusi kreatif akan menjadi hal yang baik untuk bangsa kita ke depannya. Get back to Theo, thank you. Terima kasih Bang Okop. Nah Bang, dari tadi banyak cerita personal yang sedikit orang mungkin sudah baru pernah dengar gitu, dan terima kasih untuk berbagi tekad, inspirasi kebandelan dan 5G-nya Bang. Sebetulnya si jahil. Ada Theo. Iya Bang. Ya, tapi setidaknya itu tetap menyemangati kita untuk tetap jadi diri sendiri dan menerima diri sendiri, dengarkan kata hati gitu. Kepada teman-teman mungkin banyak yang kecewa tidak bisa ditanya, diajukan pertanyaannya, terutama memang khusus sesi ini kita itu cari inspirasi, bukan bicara soal ekonomi dan politik dan segala macamnya, di luar dari itu. Nah mungkin dari Bang Rizal ada 1-2 kata-kata terakhir Bang untuk semua adik-adiknya se-Indonesia ini yang lagi di Indonesia ataupun di mana kami berada Bang. Boleh Bang? Kata-kata penutup. Theo, memang kadang-kadang saya dilematis. Maunya saya kan ngomong ekonomi atau politik. Banyak kan orang udah bosen juga dengar, apalagi istilahnya kan ajaib-ajaib gitu loh. Tapi saya merasa ada kewajiban buat menjelaskan.
Itu sisi negatif saya. Karena saya dari keluarga guru, ibu guru, ya kan. Saya sendiri juga pada dasarnya guru. Jadi selalu ingin menjelaskan masalah secara clear, termasuk masalahnya, kritiknya, atau solusinya. Nah, banyakan orang nggak suka. Sebetulnya, Theo, Hoko, kalau Rizal Ramli nongol dengan TikTok begini-begini aja, yang seneng sama kita lebih banyak. Gitu. Nggak pas, Bang. Nggak pas kayaknya. Gitu. Tapi kan, that's not what the country need. Ya kan, saya kan bukan entertainer, ya kan. Jadi kadang-kadang saya memilih memang sengaja, ya kan, ngomong begini ini nggak semua orang tertarik, but we need to learn. Nah, yang kedua, di kantor saya ada lukisan bagus sekali, ya, dibuat oleh pelukis yang juga bandel, yang dulu zaman Soeharto diuber-uber, kabur ke Jerman, ya, karena dia bikin Pak Harto dulu jenderal, di bawahnya nginjek ribuan kaki rakyat gitu loh. Badung banget. Ya, jadi dia kasih saya hadiah lukisan di kantor. Anak muda Indonesia, laki-laki lagi baca buku. Artinya dia terdidik, pemuda-pemudi terdidik. Di atasnya ada balon raksasa merah putih. Dia pegang. Artinya ini anak muda, pemuda-pemudi ini bisa terbang tinggi sekali. Dan saya percaya itu, karena pengalaman saya, anak muda, pemuda-pemudi pinter-pinter, ya. Nah, tetapi dia nggak bisa terbang tinggi, sama kakinya dipasangin beban, satu beban feudalisme, ya kan. Kedua beban korupsi dan nepotisme, ya. Itu yang membuat anak muda, pemuda Indonesia nggak bisa terbang tinggi karena sistemnya itu feudal. Feudal itu artinya tidak menghargai meritokrasi, tidak menghargai orang yang berprestasi. Ya, karena yang nongol anaknya, mantunya, bininya. Ya, kayak di DPR hari ini 575 anggota DPR, 260 anaknya, bininya, keponakannya. Mau jadi apa Indonesia? Harusnya kan siapa yang paling baik, siapa paling bagus, itu yang nongol di dalam sistem. Nah, tugas kita, tugas jangka panjang kita, mengurangi feudalisme, ya, mengurangi nepotisme, mengurangi corruption, supaya anak-anak muda kita bisa terbang tinggi. Saya berikan contoh, ya kan, nanti kekayaan alam Indonesia paling besar kan sumber daya alam. Tapi ini dikelola semua, dikasih sama asing. Harusnya setelah 30 tahun harus dikembalikan ke negara. Tapi mereka atur di DPR supaya perpanjangan otomatis kepada pemilik yang lama. Undang-undang mineral. Nanti Rizal Ramli presiden, kita bongkar nih undang-undang. Kan 30 tahun harus dikembalikan ke negara. Negara mau ambil 51%. Pengusaha lama tetap dapat 49%. Masih mending daripada dapat 0. Tapi apa dampaknya? Kalau kita lakukan itu, kita nggak ada lagi budget defisit. Yang kedua, kita bisa biayain anak-anak muda kita dari SD sampai mahasiswa gratis. Karena sumber daya kekayaan Indonesia apa sih? Selain manusianya, alamnya, sumber daya alam. Selama ini negara dapat sedikit sekali sumber daya alam. Nanti kita benahin, ya, satu langkah itu aja, ya, cukup untuk membiayain anak-anak Indonesia buat sekolah ke luar negeri. Kenapa saya selalu bilang ke luar negeri? Supaya dicabut anak muda dari akarnya. Ya, kalau dia di kampung dia terus, ya dia nyaman aja, biar miskin nyaman gitu lah. Iya kan? Karena orang Indonesia kan biar miskin tapi tetap ada pembantu kan. Nah, ini kita mesti cabut tuh dari akarnya, kirim keluar supaya dunia matanya kebuka, dia lebih dinamis, lebih independen sebagai orang, lebih inovatif. Ya, dulu sebagian besar, sebagian ya, pemimpin-pemimpin kemerdekaan kita dicabut dari akarnya. Anak-anak daerah sekolah kedokteran di UI atau sekolah di ITB atau sekolah di Belanda, ya kan, pulangnya mereka jadi pemimpin pergerakan karena matanya udah kebuka.
Ya, nah saya mau lebih banyak anak-anak Indonesia punya kesempatan itu. Duitnya dari mana? Nanti kita atur, kita bongkar lagi nih undang-undang mineral ini. Ya, demikian Theo, terima kasih. Kami yang terima kasih, Bang. Terima kasih buat ceritanya, perjuangannya, dan konsistensinya. Jadi terlepas buat semua kawan-kawan yang akan mendengarkan ini, semoga apapun yang jadi cerita hidup seorang Rizal Ramli dari dia muda sampai sekarang dan mimpi ke depan yang sudah dibagikan ke kita selama 1 jaman lebih ini bisa jadi pelajaran, inspirasi buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Bang Rizal buat ceritanya, buat perjuangannya Bang. Dan kami akan buat semua kawan-kawan. Ya, buat semua kawan-kawan, dengan demikian acara Merajut Merah Putih kali ini sudah selesai. Sampai jumpa dan selamat berjuang di jalan masing-masing.